Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Saudaraku, seluruh jaringan sekolah CPBIAS dimanapun di seluruh Indonesia, di mana suara dan gambar tayangan saya itu bisa dilihat. Pertama, izinkan saya untuk memenuhi karena saya sudah berjanji ingin ada di seluruh jaringan. Bagaimana saya akan berkeliling selama Direktur BIAS untuk bersilaturahmi keliling ke seluruh lokasi-lokasi di mana ada BIAS ada di sana. Minimal semua orang tahu bahwa saya adalah ikonnya BIAS. Minimal semua tahu bahwa ada direktur namanya Bu Lili Indriati. Jangan sampai nanti saya dengan Bu Lili datang di jaringan BIAS dimanapun berada, mau numpang pipis saja, Bapak siapa? Ibu siapa? Itu kata penyanyi yang sangat terkenal, Terlalu, yang sebetulnya saya sudah mendukung untuk jadi presiden tapi nggak jadi karena mau ngambil istrinya SBY. Ani kembalilah pada enak saja istriku mau diambil. Nah, intinya adalah hari ini, mohon maaf, mumpung suasana yang penuh berkah. Ini ada Syahrul Mubarak. Ini yang bersabda Nabi. Nabi itu nggak pernah bohong. Rasulullah mengatakan ini adalah Syahrul Mubarak. Maka jangan sampai keberkahan Ramadan kita tidak dapatkan. Keberkahan itu akan ada di dalam rezeki kita. Kalau betul-betul sampai sabdanya innama tunsoruna waturzakuna waturhamuna bida'afaikum. Sesungguhnya berkah rezeki itu pertama dari mana? Orang-orang yang peduli kepada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bolehlah wali santri ini punya hasil sebulan 30 juta. Tapi kalau anak sudah sulit dinasihati, anak selalu membangkang, anak jadi maksiat, anak kena narkoba, suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga nggak tenang. Dengan gaji 60 juta, tapi keluarganya tenang. Tentu pilih yang 60 juta dan tenang. Untuk itu, saya ingin mengingatkan tradisi baik. Jangan dihentikan karena malaikat, mohon maaf, akan menilai kita sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Kalau Ramadan kemarin kita biasa bersedekah, biasa mengadakan takjil, biasa berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu di antara staf-staf dan karyawan CPBIAS. Kalau ini dihentikan, maka mohon maaf, padahal tidak ada halangan, nanti tidak tercatat dalam kebaikan. Karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, tahun ini harus lebih baik tahun kemarin. Mohon maaf, puasa sekarang ini harus lebih baik dari kemarin. Maka harus ditingkatkan. Ini saya ingatkan kembali, karena malaikat melihat kepada kebiasaan kita. Kalau kebiasaan ini kita lakukan terus, nanti kalau terhalang kita tidak bisa lakukan karena memang kita tidak ada, maka sudah dihitung sama dengan kita melakukannya. Maka kalau ini dihentikan, nanti tahun depan kita sebetulnya tidak ada, tidak ditulis. Lah yang jadi masalah kalau kadang sedekah, kadang tidak. Nah, ini gimana? Malaikat bingung. Orang biasa ke masjid, tetapi terhalang karena COVID-19 tidak ke masjid, dihitung sama dengan ke masjid. Yang jadi masalah kalau kadang-kadang ke masjid, kadang enggak. Lah itu malaikat bingung. Jangan membuat bingung malaikat. Ini kadang datang, kadang sedekah, kadang enggak. Maka tahun ini perintah zakat selalu ditambung dengan sholat. Dan pencuri yang paling kejam itu siapa? Muhammad Abduh mengatakan pencuri yang paling kejam adalah orang-orang wali santri BIAS yang berkemampuan tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Pencuri. Kenapa? Karena dia mencuri miliknya orang miskin. Kurang ajar. Udah miskin dicuri. Kalau mencuri miliknya orang kaya masih lumayan. Orang miskin nih dicuri. Kurang ajar banget itu. Sama-sama sombong. Sombong itu dilaknat oleh Allah. Tapi orang kaya yang sombong itu dilaknat. Yang dilaknat lagi siapa? Orang miskin sombong. Itu. Udah miskin sombong. Nah, artinya apa? Jangan sampai kita termasuk orang yang kena laknat Allah. Kenapa? Karena ada rezeki. Jangan-jangan kalau ada hawa-hawa negatif. Mohon maaf, energi negatif di rumah kita. Jangan-jangan karena ada sesuatu yang belum kita bereskan dari harta. Tentu nanti saya akan breakdown dalam waktu yang panjang bagaimana kepentingan zakat ini. Khalifah Abu Bakar ketika pertama kali dilantik, maka siapa yang diperangi adalah serombongan orang yang tidak mengeluarkan hartanya untuk zakat, infak, sedekah.
Sampai-sampai kalau ada zaman Nabi, sampai mengatakan ayang kusudin, apakah agama ini akan berkurang di saat Rasulullah itu hidup, terus yang gantikan saya akan nggak mau mengurangi agama ini. Kalau dulu di zaman Rasulullah ada orang zakat, mohon maaf, ngasih unta dan talinya, sekarang ngasih unta kok talinya dibawa pulang, oh korupsi, gulul, korupsi itu. Sampai katakan sekarang harus unta dan talinya, kalau perlu penjaganya diserahkan. Kenapa? Kalau kemarin tahun-tahun kemarin kita sudah zakat, infak, sedekah. Sekarang kok tidak? Maka harusnya diperangi wali-wali santri nggak mau mengeluarkan ini. Kenapa? Karena ini pentingnya zakat. Dan inilah orang yang perlu zakat. Kenapa? Karena yang satu pasti tidak yusrok, wala yugrok. Orang yang dipastikan 3 hal. Harta itu kalau dizakati, mohon maaf, satu tidak terbakar. Maka kadang-kadang ada istilah itu, kok kebakaran? Oh, tolong dikoreksi, sudah dizakati belum? Meskipun pengertiannya ada 2. Satu untuk menjaga yang ada, tetapi orang zakat tidak mungkin kecurian, tidak mungkin terbakar, dan tidak boleh musnah. La yusrok, la yugrok, tidak tercuri. Gimana mau dicuri? Wong sudah dizakatkan, itu sudah harta kita. Maka ketika Rasulullah itu lapor, ya Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, ya Habibah, ya Humairah, istriku. Apa yang tersisa dari kita? Aduh, tadi kok nggak ngomong-ngomong. Semua sudah kita bagikan. Semua dibagikan, tinggal sampil. Ya Rasulullah, kita dapat sampil kambing karena semua daging sudah dikembalikan. Salah kamu. Justru harta kita yang kita bagikan. Yang hilang, nanti masuk WC itu yang ini. Ini harta yang akan hilang. Maka harta yang akan hilang adalah harta yang sekarang dipegang, yang tidak diberikan kepada jaringan bias ini. Mohon maaf, ini penting bagi saya sampaikan, supaya kita jazbah atau semangat kebaikan ini jangan berkurang di bulan Ramadan ini. Dan ini disalurkan pada sesuatu yang mustahik. Mandala ala khair. Mustahiknya apa? Mandala ala khair falau ajru mislu amilihi. Kalau kita, mohon maaf, menunjukkan satu kebaikan, memfasilitasi kebaikan kepada teman-teman, saudara, staf edukatif, dan seluruh jaringan bias, maka sesungguhnya seluruh pahala mengalir pada Anda. Karena para ustadz dan ustadzah ini mengajarkan Al-Quran. Anda nggak bisa mengajarkan Al-Quran, membiayai orang yang mengajarkan Al-Quran, maka pahalanya mengalir juga pada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya dimuliakan sholala, dan terutama seluruh jaringan bias. Dimanapun Anda berada, artinya apa? Jangan sampai wali-wali santri itu meninggalkan kepentingan itu. Karena apa? Zakat ini sesuatu yang sangat dipentingkan sampai, mohon maaf, bukan hanya rukun Islamnya, tapi juga perintah bagaimana perintah sholat selalu disambung dengan zakat. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Kamu tahu siapa orang yang paling pendusta, bohong dalam beragama? Orang yang sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah umroh, sudah haji, tetapi dia tidak zakat, yadung'ul yatim. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan Allah yarham menerangkan ayat tentang ini. Ini sampai diulang-ulang, nggak ditambah-tambah, sampai seluruh para wali-wali santri, seluruh para muridnya itu, dia bersedekah, maka baru dilanjutkan. Artinya apa? Karena pentingnya jangan sampai kita meninggalkan perintah ini. Kenapa? Karena dari sini juga akan memberantas nilai kemiskinan, karena kepedulian bagian dari tujuan puasa. Kamu ternyata bohong karena apa? Kalau kamu bisa tidur kenyang, pulas, sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Nabi tidak melihat hilang iman hanya karena tidak sholat, tidak puasa. Enggak. Imanmu hilang justru karena kepedulian. Dan hebatnya Rasulullah tidak melihat tetangganya itu siapa. Tetangganya mau agamanya Kristen, Hindu, Buddha, terserah. Mau tetangganya itu mau 01, 02, mau dia itu cebong atau kampret, mau PDIP, mau Golkar, mau Demokrat, PKS, tidak peduli tetangga. Tetapi untuk zakat, mohon maaf, kita berlaku KKN sekali lagi. Diutamakan kerabat terdekat. Dan karena anak-anak kita sudah disekolahkan di jaringan bias, maka termasuk yang dekat. Karena apa? Saya sangat menganjurkan bagaimana pada jaringan bias ini, orang yang dekat, wala tansal fadla bainakum. Jangan kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Kita sudah dididik anak-anak kita di jaringan bias, maka tolong sebagai wujud kepedulian kita juga jangan sampai melupakan kebaikan. Mendidik anak ini berat, nyatanya sekarang.
Coba seandainya dari awal tidak anak-anak kita, anak saya sendiri, kalau saya yang didik sendiri, mungkin hafalannya hanya trikul, kulhu, kul au, tambah ina atau ina. Tapi sekarang sudah 3 juz, Masya Allah. Sudah 2 juz, sudah 1 juz semua anak-anak saya. Kenapa? Karena sudah dititipkan. Kalau saya ngajari 1 juz, jangankan 1 juz. Paling 10 surat dari alam nasroh sama itu. Nggak sampai alam taroh idaja sudah. Tetapi luar biasa. Anak-anak ibu sekarang sudah melihat hasilnya. Insya Allah anak-anak di Bias itu hafalannya lebih banyak daripada ibunya. Daripada wali santri yang sekarang sedang melihat tayangan ini. Maka sekali lagi, bagaimana zakat ini kita perhatikan, bagaimana kepedulian dengan sama itu kita perhatikan, supaya puasa kita lebih bermakna. Terutama yang jelas-jelas, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Atau ayat 60 menegaskan kepada orang-orang yang mustahak. 8 asnaf, dan salah satu asnaf adalah orang yang tidak mampu, dan di dalam surat Al-Baqarah cari orang-orang terdekat di antara kita, yaitu Bapak Ibu semuanya, para wali santri di jaringan Bias dimanapun berada, kepada para guru-guru, para ustadz-ustadzah dan staf-staf di kalangan Bias. Saya Ustadz Jayanto, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.